Oke, jadi ini adalah Samsung A03 Core, smartphone entry level terbaru dari Samsung yang harganya murah banget, 1,1 juta aja. Dengan harga segini kita dapat apa aja? Kalau kita lihat dari harganya, Samsung Galaxy A03 Core ini segmentasinya adalah orang-orang yang bikin HP itu hanya untuk secondary, untuk admin, atau orang yang baru pindah dari fitur phone ke smartphone, kelas entry level lah. Harganya 1,1 juta. Kita pernah nge-review Samsung Galaxy A03s. Itu harganya kalau nggak salah 1,8 juta, jadi selisihnya dengan ini 600 ribu. Dan selisih 600 ribu di kelas entry level itu selisih yang banyak banget karena udah hampir separuh selisihnya. Kalau untuk packagingnya ya sama aja ya, Samsung semuanya packagingnya putih seperti ini. Terus kita dapatnya yang varian warna biru dengan RAM 2GB, internalnya 32GB. Ada dua pilihan warna sebenarnya, biru dan hitam. Cuman hitam itu terlalu entry level, jadi kita pilih yang biru. Dan sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini dapat apa aja. Nah, kalau HP entry level itu seperti yang kalian lihat ya. Untuk selling point-nya aja itu kayak ambigu gitu. Kamera, baterai, Infinity V display. Jadi kalau selling point-nya kamera, baterai, kameranya berapa, baterainya berapa kan nggak jelas di sini ya. Karena saking entry levelnya dia, harganya 1,1 juta. Terus kita juga dapat bundling kartu Telkomsel di sini, masih dapat adapter. Dan untuk adapternya ini maksimum outputnya hanya 7,8 watt ya, nggak ada 10 watt. Terus kabelnya ini kita dapat kabel yang ya masih micro USB. Wah, sekelas Samsung harusnya walaupun 1 juta harusnya pakai Type C ya. Harusnya menurut saya seperti itu biar lebih universal gitu. Tapi ya kembali lagi ya, Samsung bakalan bilang udah murah kok minta Type C gitu mungkin ya. Oke lah. Jadi sekarang langsung aja kita bahas untuk smartphone-nya sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Kalau kita lihat dari segi desain ya, kayak bukan HP-nya Samsung gitu. Jadi kayak terlalu entry level sih menurut saya A03 Core ini. Walaupun memang dia kelas termurahnya Samsung yang ada kata core-nya itu, tapi menurut saya sih kalau dibikin agak-agak ya premium sedikit bakalan lebih oke sih. Ini kelihatan banget kalau HP-nya harga 1 jutaan. Terus service-nya ini juga kasar, ini oke lah ya karena kita nggak dapat case di dalam paket pembeliannya, dan karena nggak dapat case permukaan yang kasar seperti ini nggak licin kalau misalkan kita pegang dengan satu tangan. Terus ada perbedaan tekstur, jadi kalau kalian lihat bingkai kamera di kiri ini kayak tirai garis-garis, sementara ini titik-titik yang kasar. Untuk logo Samsungnya di sini masih di CNC, jadi kayak di laser seperti itu, bukan hanya stiker. Terus agak ada 3D curve-nya, bobotnya lumayan berat ya, baterainya ini BTW 5000 mAh, tapi langsung aja kita coba timbang berapa untuk bobotnya. 209,4 gram. Ya di atas 200 gram menurut saya udah berat lah, tapi karena baterainya 5000 mAh dan kelasnya entry level jadi it's okay. Terus kalau untuk port di bagian atas dia nggak ada apa-apa, di bagian kanannya ada volume up and down dan juga ada tombol power. Gak ada fingerprint ya. Iya, jadi side mounted ataupun back gak ada fingerprintnya. Di bagian bawah micro USB, audio jack, mic dan speaker. Micro USB-nya masih ya. Terus juga ada SIM tray di sini, coba kita lihat apakah dia support dual SIM dan juga extended SD card. Dan ya, dia dual SIM dan juga extended slot SD card. Karena kan internal cuma 32GB ya. Saran saya sih memang harus di-expand ya, ditambahi lagi SD card-nya. Karena 32GB itu kecil banget. Terus di bagian depan kalau kalian lihat bezelnya juga lumayan tebal ya. Terus untuk kamera depannya ini resolusinya 5 megapiksel dengan Infinity V display kata Samsung tadi selling point-nya ya. Jadi kalau frame-nya ya ini sih tebal, kelas entry level. Oke dah, sekarang langsung aja kita coba untuk lihat performanya. Dan sebelum kita tes performanya, kita lihat dulu untuk spesifikasinya. Karena di boxnya tadi Samsung agak abu-abu, cuman kamera, Infinity V dan baterai. Nggak ada selling point yang bisa diandalkan gitu. Jadi kita coba lihat di AIDA. Dan untuk prosesornya dia pakai Uni SoC ya, dengan octa-core berbasis ARM Cortex A55 di 1600 MHz. Fabrikasinya 28 nanometer, gila gede banget. Ya, jadi kalau kita lihat dari chipsetnya dia mirip-mirip lah ya dengan brand lokal seperti Advan, Evercost, jadi pakai Uni SoC. Cuman apakah Uni SoC di Samsung A03 Core ini bakalan beda? Kita langsung coba untuk performanya. Dan hasilnya ya sama ya dengan Uni SoC yang lainnya. Jadi skornya itu ya
ya hampir-hampir menyentuh 90 dan 100 ribu lah seperti yang kalian lihat di sini. Terus untuk Geekbench 5-nya juga performanya entry level banget, single core 122, multicore-nya 428. Dan tadi mau saya coba tes di 3D Mark dengan Wildlife Extreme, cuman katanya nggak bisa karena RAM-mu di bawah 3 GB gitu katanya 3D Mark ya. Jadi yang bisa hanya Slingshot Extreme dan skornya 415. Jadi untuk performanya bener-bener ya kelas 1 jutaan banget, kelas entry level banget. Tapi ngomongin Samsung itu kalau kita lihat dari layarnya ya, dia ini lebih vivid, lebih brightness gitu ketimbang merek lokal yang harganya juga mirip-mirip 1,1 jutaan. Dan seperti ini kira-kira untuk kualitas layarnya ini saya upscale ya kontennya ini ke 1080p. Jadi untuk resolusinya Samsung ini belum Full HD ya, jadi masih ada di XD+. Cuman kalau kita gunakan untuk nonton ya dibandingkan dengan harga 1 jutaan yang lain layarnya memang masih bagus Samsung ya. Warnanya juga lebih terlihat menonjol, lebih nendang gitu, nggak terlalu pudar seperti ini. Cuman memang kalau secara detailing, kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya. Cuman kalau mata saya lihat itu ada detail-detail yang memang ya resolusinya XD+ lah. Terus kalau misalkan untuk speakernya dia mono di bawah dan suaranya ya standarnya HP 1 jutaan. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depan dari Samsung A03. Kalau untuk areanya dengan tangan saya nggak terlalu mentok ini dia cukup lebar ya, headroom masih banyak. Dan ini itu lagi mendung banget, jadi kalau kalian lihat tuh ya mendung banget, jadi cahayanya nggak terlalu banyak yang masuk. Cuman untuk harganya yang 1,1 juta, menurut saya dibandingkan dengan brand-brand seperti ya brand lokal lah yang kalian juga sering lihat reviewnya di DKID, menurut saya masih bagus lah kameranya Samsung ini. Walaupun memang harganya mirip-mirip dengan brand lokal yang tadi. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, nggak stabil sih ya. Jadi ini saya jalan kalau misalkan kita ninja walk, nah seperti ini. Saya ninja walk nih ya. Tuh, itu masih oke lah. Tapi kalau kita udah jalan biasa, ya dia ada getar-getarnya lah seperti itu. Dan ini adalah mode videonya di resolusi Full HD 30 fps. Kalau kita gerakan ke kiri gini, dia masih ada patah-patahnya. Ya, HP 3 jutaan aja kadang patah-patah, apalagi 1 jutaan ya. Nah, kalau kita gunakan untuk jalan, ini saya pegang dengan tangan 2 BTW. Dan saya jalan pelan dulu. Kalau pelan-pelan kira-kira seperti ini. Ya, masih getar juga. Kalau misalkan saya jalan standar seperti ini. Ya, masih seki. Ya, sekali lagi 1 jutaan ya. Ini kalau kita lihat fokusnya, terus kita coba zoom. Detailnya kurang dapet. Tapi warnanya masih oke lah. Warna-warna hijaunya ini untuk kelas harganya yang 1,1 juta, paling nggak kualitasnya itu nggak setara, nggak kayak webcam lah ya. Cuman autofokusnya ini agak susah nih, agak low ya, agak hilang lagi. Oke. Sekarang lanjut, kita coba untuk touch sensitivity-nya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dia cuma 1, 2, 3, 4, 5 touch aja ya. Jadi kalau misalkan saya touch lagi tuh nggak bisa. Cuman kalau untuk delay-nya nggak terlalu delay ya. Tuh ya. Ya untuk kelas harganya nggak terlalu delay lah, lumayan cepet. Dan untuk PUBG UniSoc di Samsung A03 Core ini settingannya cuma dapat ya mentok ada di medium. Jadi memang ini bukan HP yang segmentasinya digunakan untuk gaming. Tapi kalau kalian main game FF atau Mobile Legend dengan settingan yang gak terlalu rata kanan sih it's okay. Contohnya PUBG ini kalau digunakan settingan low oke sih. Cuman kalau saya karena saya udah tua ya, jadi kalau misalkan saya main di settingan grafik low, mata saya cepat silinder. Kalau saya sih enggak. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Samsung A03 Core kali ini. Kesimpulannya sesuai dengan namanya Core, jadi HP ini hanya bisa digunakan untuk kebutuhan inti kita. Contohnya seperti telepon, WhatsApp, adminin online shop, game ringan tipis-tipis oke lah. PUBG rata kiri, Free Fire rata kiri, Mobile Legends rata kiri masih bisa. Tapi kalau udah game berat seperti Genshin Impact ya bukan kelasnya lagi. Dan di harga 1,1 juta saingannya dia ada di paling banyak sih kelas entry level menurut saya ada itel, yang itel itu juga satu perusahaan dengan Infinix. Jadi
Musuhnya sih Infinix dan juga Itel ya di harga 1,1 juta ini. Menangnya Samsung menurut saya adalah after sales-nya yang bagus karena Samsung itu dari dulu udah terkenal after sales-nya bagus. Terus untuk layarnya juga udah lumayan lah di harganya. Kalau untuk kameranya menurut saya masih standar walaupun memang kalau dibandingkan dengan brand-brand lokal yang harganya sama, Samsung ini masih oke. Terus kapasitas baterainya 5000 mAh. Kekurangannya menurut saya adalah port yang masih micro USB, speakernya cempreng banget, terus juga desainnya ini kelihatan banget kalau dia entry level, bahkan nggak ada kayak hiasan kamera. Biasanya brand yang 1 jutaan itu ya kameranya tetap satu tapi masih ada hiasan tuh, kamera makro 0,3 megapiksel, tele 0,3 megapiksel, dan itu nggak bakalan kita pakai. Jadi kayaknya Samsung udahlah daripada cuman gimmick aja, satu kamera aja 8 megapiksel udah oke. Terus kalau ada pertanyaan harga 1,1 juta Samsung A03 Core ini segmentasinya atau ditujukan kepada siapa? Ya buat orang-orang yang mungkin sekunder ya HP-nya. Jadi kalau digunakan untuk ngadminin online shop, ngadminin Instagram itu ya daripada HP yang bagus-bagus gak fokus, pakai HP yang entry level aja. Terus buat orang yang baru pindah dari fitur phone ke smartphone dan hanya pengen tahu dulu gimana caranya untuk pengen tahu bisa menggunakan smartphone, ya kelas entry level ini menurut saya yang paling cocok karena dia paling murah. Jadi kalau misalkan ada rusak-rusak ya paling nggak terlalu mengeluarkan uang banyak lah. Kekurangannya sih kalau menurut saya cuma micro USB ya. Kalau misalkan saya ngomong fingerprint sebagai kekurangan, di brand lain yang harga segini pun juga fingerprintnya jarang. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.